Pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Lampung. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Seorang pengunjung hotel di Bandar Lampung terjepit dalam mobil yang ringsek akibat tertimpa pohon. Ada bang? Hah? Penangkapan 3 pemuda berandal di Metro yang memperkosa seorang gadis penyandang disabilitas. Persiapan ibadah Natal yang akan dimulai malam ini, pengurus gereja pasang pernak-pernik dan tenda untuk jemaat. Udah bang? Dapat bang? 3 pemuda berandalan yang memperkosa seorang gadis penyandang disabilitas keterbelakangan mental di Metro Selasa siang diringkus polisi. Tersangka berinisial AN, AZ, dan RZ. 2 tersangka ditangkap di Metro dan 1 tersangka ditangkap di rumah orang tuanya di Lampung Timur. Korban merupakan seorang gadis berumur 18 tahun. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap korban tinggal bertetangga dengan salah satu tersangka. Kejadian bermula saat tersangka mengajak korban ke kamar kos temannya yang kemudian korban dicekoki minuman keras hingga mabuk. Saat korban tidak sadarkan diri itu, ketiga tersangka memperkosa korban secara bergantian. Setelah diperkosa, tersangka memulangkan korban dengan dinaikkan taksi daring sendirian. Pihak keluarga kaget saat melihat korban pulang dalam kondisi mabuk berat. Pihak keluarga yang mencurigai korban jadi korban kejahatan kemudian melapor ke polisi. Jadi terkait dengan kronologinya, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa sekira tanggal 16 Desember 2025 pukul 23.00 di mana pelaku inisial A menjemput korban di dekat rumah korban, kemudian dibawa ke kontrakan pelaku. Lalu setelah itu korban disetubuhi secara 3 kali berturut-turut oleh 3 tersangka secara waktu bersamaan dengan cara bergantian. Tersangka inisial AN, inisial A, dan inisial RA. Untuk yang dipersangkakan adalah pasal 6 huruf C Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau pasal 289 KUHP tentang tindak pidana pencabulan dengan ancaman hukuman maksimal 16 tahun penjara. Pakaian korban dan hasil visum korban dari rumah sakit disita polisi sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal 289 KUHP tentang pencabulan. Ancaman hukumannya 16 tahun penjara. Asep Syaifullah melaporkan dari Metro. Kepala Desa Atar Lebar, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus bernama Fahru Roji, ditangkap di rumahnya tanpa melawan oleh tim khusus anti bandit Polres Tanggamus Selasa siang. Tersangka ditangkap akibat mengkorupsi dana desa dengan kerugian negara lebih dari 1 miliar rupiah. Tersangka ditangkap setelah sempat 2 kali mangkir dari panggilan penyidik Polres Tanggamus. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap, tersangka mengkorupsi dana desa sejak tahun 2019 hingga 2023. Modus tersangka yakni menggelembungkan anggaran pembangunan infrastruktur desa. Kemudian Polres Supradi yang bersangkutan mencairkan anggaran dengan dikuasakan kepada Sekdes dan bendahara. Kemudian anggaran pembangunan diambil keseluruhan oleh kepala pekon atau saudara F ini selaku pemegang kekuasaan pengelolaan pekon. Kemudian tidak transparan. Nah, yang berikutnya
Pengerjaan pembangunan dari tahun 2019, 2021, 2022 diborongkan dengan tidak sesuai yang dianggarkan. Penyidikan korupsi dilakukan polisi sejak tersangka Fahru Roji masih sebagai pejabat atau PJ Kepala Desa Atar Lebar. Setahun jadi PJ, ia kemudian terpilih jadi Kepala Desa definitif. Jadi di situ ada audit kita penyelidikan awal itu di tahun 2019. 2019 itu saat saudara F itu di Atar Lebar itu ada PJ. PJ itu selama sekitar 1 tahun. Ya, 1 tahun itu masih PJ. Selanjutnya di tahun 2021 itu menjabat, di tahun 2022 dan menjabat, dan sampai sekarang masih menjabat sebagai Kepala Pokon. Terkait ke PJ sendiri, adakah keterlibatan PJ Pak di situ? Infonya PJ juga tetap menikmati hasil uang korupsi. Untuk dari PJ, setelah ada hasil audit dari PJ Kepala Pokon Saudara R itu sudah melakukan pengembalian, dan juga untuk pengembalian tersebut sudah dilaporkan ke Inspektorat juga. Untuk bukti pengembalian sudah ada di Inspektorat Kabupaten Tanggamus. Sejumlah dokumen anggaran Desa Atar Lebar yang berkaitan dengan perkara korupsi tersangka Fahru Roji disita polisi sebagai barang bukti. Penyidikan tersangka masih terus dikembangkan polisi untuk menyelidiki kemungkinan adanya tersangka lain yang terlibat. Ari Susanto melaporkan dari Tanggamus. Dua nelayan yang menggunakan bom ikan untuk menangkap ikan di laut divonis hukuman 7 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung Selasa siang. Terpidana bernama Rian Agustian dan Imron, warga Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Kedua terpidana terbukti melanggar pasal 1 ayat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang penyalahgunaan bahan peledak. Kedua terpidana sebelumnya ditangkap oleh petugas Kepolisian Perairan dan Udara atau Polairut yang sedang berpatroli di Laut Legundi, Bandar Lampung pada Agustus lalu. Keduanya ditangkap di laut saat terpergok petugas sedang menangkap ikan menggunakan bom ikan. Pidana penjara masing-masing selama 7 bulan. 3 menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4 menetapkan para terdakwa tetap ditahan. Dari penangkapan kedua terpidana itu, petugas menyita 4 botol bom ikan, bubuk bahan peledak, serta perahu sebagai barang bukti. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.